105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarur semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, dan saya sudah ditemani sama seorang kamu cantik apa jelek nih matanya? Ya, cantik dong Pak, kan aku cewek. Yang sangat cantik, iya, Madana Ula. Gimana kabarmu hari ini, Madana? Alhamdulillah ya Pak, kabarku hari ini baik banget. Karena tadi tuh Pak, aku lihat awan di luar tuh loh Pak, kok bagus banget ya. Karena emang aku nih sukanya lihat awan yang bagus-bagus Pak. Iki kok aneh men. Kalau orang lihat awan itu kan hawanya ini kan mau hujan gitu kan, mau surem-surem gimana gitu. Ya. Kamu kok malah ceria itu gimana ini ceritanya? Gak tahu Pak, soalnya kalau saya lihat awan tuh ya Pak, ada semangat sendiri gitu loh Pak, semangat tersendiri gitu. Iya, Madana, kalau Pak Nur lihat awan itu malah pengennya itu ngambil sarung terus tidur lah kamu. Aduh, hari ini yang luar biasa. Ngomong-ngomong, sarapanmu apa ini? Pak Nur ini selalu penasaran, sarapanmu itu biasanya aneh-aneh. Tanya ya Pak ya. Jadi sarapanku tadi ini ayam Pak, ayam pok-pok gitu. Jadi ayam tapi dipotong-potong gini loh Pak. Jadi gini-gini. Terus sama tahu Pak. Tahu di kotak-kotak gitu. Itu enak banget Pak. Siapa yang bikin? Mama dong. Madana, kamu udah bantuin apa mamamu? Di pagi hari ini kamu udah bantuin apa? Aku bantuin apa ya Pak? Gak ada, kayaknya belum. Jagain adik paling? Belum, adikku masih tidur Pak. Oh, masih tidur. Iya. Papamu di rumah juga? Papaku di rumah. Oke, dan kamu diantar sama papamu? Iya dong. Tahu kalau hari ini mau siaran? Tahu Pak, kan mesti kalau misalkan nggak siaran itu saya berangkatnya itu emang agak telat-telat dikit lah Pak, soalnya kan deket rumahnya. Iya. Tetapi kali ini kita siaran ya. Iya, dan kita kita akan membahas sesuatu yang penting ini Madana ya. Iya Pak, apa itu? Sesuatu yang penting yang sudah kita rencanakan ya. Oh, yang tadi malam ya Pak? Iya, kayak tadi malam. Kita akan membahas tentang ciri sekolah yang bagus. Wih, iya Pak. Iya, kamu sudah punya belum? Sudah dong Pak, sudah punya kriteria dan ciri-cirinya itu aku sudah punya Pak. Iya, biasanya Madana ini kalau dikasih materi sama Pak Nur ini kan biasanya kan dia langsung nyari ya. Dan yang paling unik itu kan ketika mencari materinya itu dia tanya ke papa mamanya, dan papa mamanya itu juga support banget gitu loh ya. Iya, bener banget Pak. Luar biasa. Tapi hari ini saya nggak tanya Pak, sama sekali nggak tanya tentang materi hari ini itu. Iya, terus kamu dapat dari mana materi hari ini? Ya dapat dari Google, ada yang dari YouTube gitu-gitu Pak. Oh, oke. Tapi itu kamu yakin ya ini bener gitu loh ya? Iya, yakin dong. Oke, Madana, kriteria sekolah yang bagus. Nah, ciri-ciri sekolah yang bagus menurutmu gimana sih? Yang pertama ya Pak, yang pertama itu bisa dilihat dari sarana prasarananya Pak. Jadi sarana prasarana itu dari kondisi bangunan, dari ruang kelasnya, terus dari kondisi bangku, kantin, terus sarana olahraga, dan bahkan toiletnya itu juga sarana prasarana Pak. Jadi toiletnya itu. Oh, jadi begitu melihat sarana prasarananya itu bisa langsung dilihat, oh ini sekolah bagus atau enggak gitu ya? Belum Pak. Harus dilihat kualitasnya itu bagus apa enggak. Jadi misalkan mulai dari ini Pak, mulai dari kondisi bangunannya. Kondisi bangunannya itu kalau sekolah yang bagus tuh pasti kokoh dan catnya itu enggak ada yang ngelentek gitu loh Pak. Karena kalau catnya udah kayak gitu tuh nggak enak dipandang gitu loh Pak. Karena saya juga gitu, kalau misalkan lihat sekolah terus catnya tuh udah gini tuh kayak udah nggak meyakinkan gitu loh Pak. Iya, kayak bangunan tua gitu ya. Iya Pak, nggak dibener-benerin gitu loh. Iya, seperti wajah tidak dirawat gitu loh Madana. Iya Pak, nggak enak dilihat kan. Nggak enak dilihat, ada belentong-belentongnya, ada apa namanya kotoran-kotoran burungnya. Masa gitu Pak? Iya, ya, jadi yang pertama ini sarana prasarananya, termasuk ini gedungnya, termasuk itu WC-nya, bangkunya. Nah, kalau di Mugaru gimana sih Madana? Kamu melihatnya gimana sih di Mugaru ini? Kalau di Mugaru ini ya Pak, sudah kriteria sekolah yang bagus gitu menurutku Mugaru itu. Ya mulai dari ruang kelasnya kan sudah ber-AC ya Pak. Yang penting itu pasti nyaman banget dan dingin Pak, sejuk gitu. Terus dari bangkunya itu juga Pak, udah kursinya tuh empuk, enak buat sandaran. Terus mejanya itu nggak ada coret-coretan stipo-stipo gitu ya Pak ya. Karena anak-anak di usia kita sekarang ini Pak lagi suka-sukanya berkarya gitu loh Pak. Tapi berkaryanya itu di meja gitu. Oh, iya.
Jadi kalau di Mugaru ini kan memang mejanya ini Madana ya. Iya, Pak. Kalau kita ngomong masalah mejanya di kelas itu kan nggak bisa dicoret-coret. Oh. Nggak bisa dicoret-coret. Iya. Coba kamu coret-coret pakai ini apa namanya itu pakai pensil atau pakai kan nggak bisa. Iya, Kecuali berarti- kalau pakai Stipo. Oh, pakai stipo. Berarti kualitas mejanya itu bagus ya, Pak ya? Berarti kualitas mejanya ini sangat bagus. Bukan cuma sangat bagus. Iya, sangat bagus. Iya, kalau meja di rumahmu gimana sih Madana? Bisa dicoret nggak sih? Bisa lah, Pak. Soalnya meja di rumahku tuh yang itu loh, Pak, yang kayu itu loh, Pak. Kalian tahu nggak? Terus yang apa? Kayak dari apa ya, Pak? Yang plastik tekuan gitu loh, Pak. Aku tuh pernah beli yang gambarnya Elsa gitu, Pak. Luar biasa. Tetapi kan nyaman sih Madana. Kalau kamu belajar di rumah itu kan nyaman kan, pakai Iya meja dong, Pak. gitu kan. Iya, karena nggak mungku-mungku di lantai, Pak. Berarti itu kan nyaman gitu. Oke. Dan kalau kamu belajar Madana di rumah itu Iya. biasanya kamu belajar sama adikmu atau gimana sih sebenarnya sih? Aku biasanya belajar itu ini, Pak, sendiri, Pak. Sendiri. Terus sambil dengerin musik gitu. Bisa masuk pelajarannya? Bisa, aku malah masuknya tuh pas dengerin musik, Pak. Biar nggak apa ya, kalau misalkan suram gitu ya, nggak ada musik-musiknya sama sekali itu kayak bikin stres gitu loh, Pak. Nambah beban malahan. Oh, atau malah ini yang masuk itu bukan pelajarannya tapi musiknya itu tadi, ya? Enggak, Pak. Enggak. Dua-duanya masuk kok, dua-duanya. Oh, dua-duanya masuk. Jadi memang gaya belajar seseorang itu kan beda-beda Madana ya. Iya. Kalau Pak Nur ini mendengarkan musik sambil belajar itu yang Bisa. masuk malah musiknya gitu ya. Bukan ininya, bukan materinya Iya, gitu. Pak. Sampai temanku tuh heran. Kamu nih kok baca juga sambil dengan musik? Iso ta, mesti ngerti ta. Nah, itu. Oke Madana, jadi yang pertama ciri sekolah yang bagus itu sarana dan prasarananya. Kalau di Iya, Mugaru nggak usah berkualitas. ditanya lagi lah ya, Iyalah, Pak. sudah bagus. Nah Udah. seperti kita siaran ini kan juga sarana prasarana ini, Iya, mulai dari mic-nya, dari perekam suaranya. ya, perekam Pak, ya? suaranya, dan ini hanya ada di Mugaru Madana ya. Iya, bener banget. Radio sekolah itu adanya hanya di Mugaru. Kita belum melihat radio sekolah itu di sekolah-sekolah yang lain. Iya, unik ya, Pak ya. Unik, dan ruangan kita ini kan sangat sejuk sekali. Iya, Pak, AC-nya enak sudah banget nyala. Penerangannya juga sudah nyala. Kursinya Wah, juga empuk ini. kursinya juga empuk ini. Wah, luar biasa ini ya. Ini kalau boleh kita iklan sekalian. Wow. Nah, ini ada Mugaru kan. Ini sarana prasarananya untuk menunjang kegiatan siswa. Bagi kalian, bagi kamu, Madana ya, Iya. yang suka cuap-cuap, difasilitasi seperti ini. Iya, Ini Pak. artinya sekolah yang bagus gitu loh ya. Tidak semuanya seperti itu. Kamu mau ngomong apa? Udah, Pak. Oke, yang kedua Madana. Selanjutnya ya, Pak, Yang ya. kedua, ya. Dilihat dari kurikulumnya, Pak. Iya. Di kurikulum tuh dari mata pelajaran, dari kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah-sekolah lainnya gitu, Pak. Nah, mulai dari ekstranya, Pak. Kan setiap siswa ini punya minat bakatnya masing-masing ya, Pak. Ya pastinya itu sangat beragam gitu loh, Pak. Nah, kalau misalkan sekolah itu menyediakan pilihan ekstrakurikulernya itu cuma dikit banget, kayak itu aja. Iya, cuma 2. Iya. Satu. Kadang-kadang ada yang mewarnai, menggambar, futsal kan itu aja gitu loh, Pak. Nah, karena nggak semua siswa gitu sukanya futsal, menggambar, mewarnai. Kan kalau misalkan dia ini mau milih ekstrakurikulernya, tapi nggak ada yang diminatin gitu, Pak. Itu kan bakalan bingung siswanya. Nah, jadi ciri sekolah yang bagus itu yang menyediakan pilihan ekskul yang banyak banget, Pak. Nah, ini Mugaru banget ini ya. Iya. Karena di Mugaru Ciri khas ini- dari Mugaru ya, Pak. Ciri khas di Mugaru ini ekstrakurikulernya itu lebih banyak daripada sekolah lain, gitu kan ya? Iya. Dan ini harus diantisipasi. Kalau misalnya sekolah lain ini nambah ekstra lagi, Mugaru harus nambah lagi gitu Iya. ya. Pokoknya jangan sampai kalah gitu loh ya. Pokoknya kita yang nomor 1 ya, Pak ya. Pokoknya kita yang nomor 1, wakeh, aktif semua. Nggak ada yang pasif kan? Pokoknya itu yang bagus itu ya, Pak ya. Sekolah yang bagus tuh berarti dia tuh bisa membuat siswanya tuh bingung, Pak. Tapi bukan bingung karena nggak ada yang bisa diminatin gitu. Tapi karena bingung, ekstranya kebanyakan gitu loh, Pak. Iya, kalau di sekolah lain mungkin gini loh Mbak Tana. Iya. Ketika mau milih ekstrakurikuler ya bingung. Ini kok nggak ada, ini kok nggak ada, ini Iya. kok nggak ada. Lah di Bingungnya Mugaru tuh ini seperti- bingungnya ini malah semuanya ada. Dan Soalnya bagus. kebanyakan gitu loh. Kamu bisa aja Mas. Wah ini mungkin gara-gara kamu sarapan ayam ini. Jadi ini pikiran Enak. itu encer gitu loh. Jadi di Mugaru ini Mas Tana ada sekitar Iya, Pak.
bukan sekitar sih 20 ekstrakurikuler dan itu aktif semua. Iya. Nggak ada yang nggak aktif itu. Kalau nggak Pastinya- ada yang nggak aktif itu kan ditanya kenapa nggak aktif kan begitu Iya. kan. Nah kamu sendiri ikut ekstra apa sih ini? Aku tuh ikut ekstra presenter pak, kan aku anaknya Pak Nur pak. Lah iya, oh iya sampai lupa. Pak, Sampai lupa kalau kamu ikut ekstra presenter. Oke Mas Dana, apa sih pengaruhnya ketika kamu memilih ekstra ini ya? Iya. Iya kepada ini progres kemampuanmu itu apa sih pengaruhnya sih? ekstra presenter ya pak ya. Iya. Ekstra presenter tuh ngaruh banget pak ke aku dalam skill public speakingku, terus dalam cara aku bergaul itu ngaruh banget pak. Karena dulu itu aku ini pak disuruh maju aja nggak mau gitu loh pak, sampai nangis. Kayak misalkan cuma disuruh nyanyi ampar-ampar pisang gitu ya pak di depan kelas. Kan ada apa ujian praktek gitu pak. Nah itu aku nggak nolaknya tuh sampai nangis gitu loh pak. Tapi sekarang tuh aku disuruh maju gitu, ya udah iya aja pak. Soalnya udah pede gitu. Mungkin malah tambah seneng Mas Dana ya? Iya. Ketika kamu di WA sama Pak Nur, Mas Dana besok pagi siaran ya, itu gimana perasaanmu? Ya sebenarnya biasa aja sih pak. Cuman kan kalau dulu itu kalau misalkan diginiin juga pasti kan deg-degan banget ya pak. Terus kayak pasti nolak-nolak gitu kan. Sekarang tuh udah biasa aja gitu udah. Aku pasti bisa lah. Iya, sudah biasa karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya, Kamu karena ya- langsung tanya materinya kan. Materinya tentang apa, Pak? Oh, Iya. ini membahas tentang ciri sekolah yang bagus. Terus kemudian kamu mencari-cari kan Cari begitu kan. materi, iya. Jadi tenangnya ini kan karena memang mempersiapkan diri dan tahu apa yang harus dilakukan gitu Mas Dana ya. Iya pak, bener banget. Orang yang tidak tenang itu kan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gitu kan? Iya. Oke, kamu seneng intinya ikut ekstra presenter ini? Seneng dong pak, karena emang cita-cita aku dari dulu ya pak ya. Aku tuh pengen bisa ngomong, bukan apa ya, bisa ngomong di depan publik pak, gitu maksudnya itu. Oh. Bisa presentasi, terus bisa ngomong kayak tanpa teks gitu. Tuh aku pengen kayak gitu pak, bisanya itu. Oh, dan sekarang sudah kesampaian ya? Iya, alhamdulillah. Kita ini kan ngomong tanpa teks gitu Iya. ya, tanpa teks, jadi ya improve aja. Jadi ngomong tanpa teks itu dinamakan improve Madana ya. Oh, Dan ini iya. sekalian memberitahu ini kepada teman-teman kita yang mendengarkan siaran kita. Iya. Kalau ngomong tanpa teks itu namanya improve. Seperti kita ini full improve ya, nggak ada teks sama sekali. Iya pak. Mana Adanya tuh, cuma Pak, ini teksnya ini loh ini. Bukan. Teksnya hanya Mugaru, berdakwah berkarya berprestasi itu ada. Visinya tuh pak. Oke Mbak Dana, kamu ada lagi ciri sekolah yang bagus? Ada pak, ada yang terakhir ini. Wah, cuma 3? Iya, cuma 3. Oke. Jadi yang ketiga itu Pak, menurutku bisa di sekolah yang bagus tuh bisa dilihat dari kualitas gurunya Pak. Iya. Nah, jadi kualitas gurunya itu mulai dari cara gurunya mengajar, cara gurunya menyampaikan materi, terus cara gurunya itu berkomunikasi dengan siswanya. Itu kan sudah bisa dilihat gitu loh Pak. Ini tuh berkualitas apa enggak gitu sekolahnya. Jadi mulai dari mengajarnya itu pastinya gurunya itu ya Pak ya harus benar-benar apa ya? Mengetahui gitu loh Pak, mendalami materi yang mau disampaikan. Karena kalau misalkan cuma setengah-setengah gitu Pak, terus nanti kalau misalkan ada siswanya yang tanya gitu ya, Bu ini gimana ini kayak gini, ada pertanyaan gitu, itu malah gurunya, lu saya juga nggak tahu nih, nah itu kan. Itu nggak lucu itu ya. Terus siapa yang tahu? Nah, iya, makanya Terus mau itu, ngapain Pak. di kelas? Makanya itu Pak, guru yang baik itu ya yang sudah benar-benar tahu gitu loh Pak materinya itu seperti apa yang disampaikan. Iya, jadi menguasai materinya. Iya. Berarti ciri sekolah yang bagus yang ketiga ini adalah guru-gurunya ini berkompeten ya, Iya. kan, di bidangnya masing-masing. Ketika ada anak yang bertanya, itu kan harus dijawab. Iya, Dan harus dia dijawab lah, Pak. Tahu gitu kan. Nah, kalau nggak tahu terus gimana? Terus Siapa ngapain yang- gitu loh. Terus ngapain? Dan tentunya ini juga ya Pak ya, guru yang baik itu juga yang mengajarkan adab dan akhlak yang baik Pak kepada siswanya. Karena percuma gitu kalau misalkan misalkan dari program gurunya gitu udah baik banget, tapi adab dan akhlaknya nggak pernah diajarin, itu kan percuma gitu loh Pak. Iya, karena akhlak itu kan di atas ilmu. Iya, Kan ya? Semakin tinggi ilmu seseorang, akhlaknya kan juga harus semakin bagus kan begitu kan? Iya, karena ini loh Pak, apa orang yang beradab itu pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Wow, ini quotes pagi ini. Ya. Jadi orang yang beradab itu pasti berilmu. Kalau berilmu itu belum tentu beradab. belum tentu beradab. Iya kan Oh iya, begitu iya kan? benar-benar. Kamu yang ngomong, kamu yang lupa. Iya. Oke, Mas Nana, kalau kamu kan ada 3 ya. Nah, Iya, Pak. kemudian Pak Nur nambahi 1 ya. Iya. Ciri sekolah yang bagus itu prestasinya banyak.
Wih. Nah, itu pasti bagus. Ini juga gitu. mugaru banget ya, Pak, Ini ya? mugaru banget gitu loh ya. Karena di sebelah Banyak kita gitu. siaran ini kan ada gudang piala ini Iya, ya. pialanya udah bertumpuk-tumpuk. Pialanya bertumpuk-tumpuk. Pasti orang yang lihat pertama kali ini ngiranya jualan piala, Pak. Iya, karena saking banyaknya Madana. Dan ini didapat hanya 1 tahun loh ya. 1 tahun itu mendapat berapa piala. Nah itu tolok ukurnya. Iya. Karena piala itu adalah simbol pengakuan dari pihak lain. Oh kalau kita ini yang terbaik kan begitu. Iya, berarti diakui gitu loh, Pak. Udah diakui. Diakui, bukan mengaku-ngaku. Bukan mengaku-ngaku. Kamu bangga nggak sih Madana ketika kamu sekolah di Mugaru ini? Bangga dong, Pak, karena udah fasilitasnya lengkap, enak, nyaman, terus harganya tuh murah, prestasinya banyak, dan ya tadi itu, Pak, pilihan ekstrakurikulernya tuh banyak banget, Pak. Jadi bisa ngembangin minat bakatnya masing-masing. Iya, ini pagi-pagi kita ini kan sudah begini. Ini artinya juga mengembangkan bakatmu Madana ya. Iya. Siapa tahu nanti kamu ketika sudah besar itu punya radio sendiri gitu loh ya. Amin. Punya radio sendiri, bukan jadi penyiar radio tapi punya radio sendiri gitu kan ya. Kemudian kamu punya stasiun televisi sendiri. Iya. Iya, Kan Pak. kita harus begitu kan. Iya, kita tuh harus bermimpi setinggi langit, Pak. Iya, karena sesuatu hal yang besar itu bisa dicapai diawali dari mimpi dulu, Mbak Tana. Iya, dari mimpi dulu. Iya, kamu cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya sih? Cita-cita aku tuh tiap hari ganti-ganti, Pak. Iya. Tapi sekarang nih aku lagi pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot. Iya, aku pengen jadi pilot, Pak. Nah, terus apa hubungannya sama ngomong-ngomong seperti ini? Ya nggak ada, Pak. Tapi kan pilot tuh juga ngomong-ngomong, Pak. Biasanya Oh. ngomong nggak sih pilot? Iya, biasanya ngomong Iya gitu kan, Pak? Iya. Yang memberitahukan kita lagi di mana, terus Ah. kita bakalan sampai di mana, di bandara mana gitu kan. Itu juga perlu public speaking gitu loh, Pak. Iya, dan kebetulan, oh bukan kebetulan sih, dan kamu ini kan masuk di kelas ICO ya. Iya. Nah, ini berarti bahasa Inggrismu juga harus lebih diasah lagi, Mbak Tana ya. Iya, Pak. Nah, kapan-kapan kita siaran pakai bahasa Inggris saja. Jadi intinya itu kita membahas materi tentang bahasa Inggris. Mungkin bahasa Oh. Inggris yang ini, yang gaul ya. Iya. Bukan yang standar itu, tapi yang gaul. Yang gaul. Misalnya Pak Nur ini kan bahasa Jawa, Iya. kamu kan bahasa Inggris. Nah, misalnya nanti Pak Nur tanya, Madana, bahasa Inggrisnya meleper itu apa? Meleper itu jalan. Jalan tapi di tepi gitu ya, Iya, Pak, di ya? tepi, meleper itu apa? Itu ini juga jarang diketahui sama orang gitu loh. Iya, iya. Meleper. Karena Terus- konten kita ini kreatif inovatif ya, Pak ya. Iya, kreatif, inovatif Dan inspiratif. Sesuai dengan ini, dengan moto kita. Iya. Nah, itu kan salah satu contoh seperti itu. Kemudian ada juga ini, Mbak Tana. Pak Nur juga akan Iya, menanyakan ke kamu nanti bahasa Inggrisnya geblak. Geblak. Geblak Iya tuh kan? jatuh ya, Pak ya. Iya, jatuh kan tapi posisinya kan gini. Nah, gini kan, geblak gini kan. Ke belakang gitu toh, Pak. Iya, Iya, dan iya, itu iya. kan jarang yang tahu bahasa Inggrisnya itu apa. Orang bahasa Indonesianya aja ini kayak susah ya. Iya, apa ya, Pak? Meleper, coba ya. Meleper. Satu kata dari bahasa Jawa ya, meleper. Berjalan di tepi dengan hati-hati supaya tidak jatuh. Itu meleper. Iya. Jadi satu kata di dalam bahasa Jawa Bisa itu satu kalimat. Iya, diterangkan dengan bahasa Indonesia itu Indonesia. sudah satu kalimat. Nggak tahu kalau diterangkan pakai bahasa Inggris mungkin bisa jadi satu paragraf. Atau satu buku. Oke, Mantina, kalau kamu melihat perkembangan di Indonesia ya Iya, Pak. tentang bahasa, kita ini memang sudah dijajah oleh budaya-budaya asing, termasuk Jadi dijajah handphone. dari bahasanya juga kan begitu kan. Apa-apa yang berasal dari bahasa asing itu kan mahal, Mantina, di Iya. Indonesia ya. Misalnya krimbat. Heeh, kerimbat. Krimbat, kamu pernah krimbat ya? Pernah dong, Pak. Oh iya, yang Suka kemarin pernah. itu kan? Iya, Yang sudah. kemarin. Yang dikerimbatin mas-mas agak Iya, yang dikerimbati mas-mas yang agak melambai itu loh ya. Iya. Enak, Mantina, enak. enak banget, Pak, tapi. Enak. Dan itu berapa bayarnya? Kamu berapa? Aduh, udah lupa, Pak. Udah lama banget itu soalnya. Ya mungkin 100 lebih lah ya, 100 lebih itu jelas itu. Iya. Ya, nah itu kan diganti istilahnya menjadi krimbat, itu kan mahal. Coba seandainya kita pakai bahasa Indonesia, keramas. Keramas. Nah, Sepi kan ya, Pak, nanti. iya, pasti harganya cuma 5.000 karena samponya sasetan itu kan cuma 1.500. Diuyel-uyel, wajahnya diuyel-uyel gitu kan. Mau sampai wajah, Pak. Karena ini rambutnya nggak ada terus
Diuyel-uyel. Ya, keramas 5.000 diganti istilahnya dengan krimbat itu jadi 100 lebih. Luar biasa. Kita ini udah dijajah oleh budaya Pak, asing. jadi bahasa itu sangat berpengaruh ya Pak all Indonesia ini. Iya. Iki awak dhewe iki piye sih, Mas? Ini bahasa apa sih Pak sebenarnya tadi? Perasaan bahas ciri sekolah yang bagus. Sekarang jadi bahasa krimbat-krimbat. Oke, jadi ini gini Mbak Dana ya. Ini akan kita lanjutkan nanti di lain waktu kan, di lain Iya, waktu Pak. dan pastinya dengan tema-tema yang berbeda Mbak Dana. Enaknya kita besok ini bahas apa? Apa ya Pak? Bahas tentang Apa? ini Mbak Dana. Besok kita akan membahas antara cantik dan asik. Wis. Iya kan? Iya, Ini seru. seru. Antara cantik dan asik. Kamu pilih mana? Antara cantik dan asik. Iya. Asik aja Pak, soalnya nggak cantik. Iya, karena kalau orang sudah asik itu mengalahkan yang cantik gitu kan. Iya Pak, bener. Kan ada orang yang cantik tapi tidak asik kan begitu kan. Dan Jadi ini baperan gitu. iya kayak baperan. Terus apa kayak kosong gitu loh, tatapannya Iya. kosong gitu. Gini. Gak asik. Dan itu akan kita bahas lengkapnya di siaran besok pagi Matan ya. Iya, Pak. Maka bagi Mugaru lovers jangan sampai ketinggalan ya. Tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Dan akhirnya saya Pak Nur Saya Mada. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.